Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Manda dari NPM 18 11010238, Prodi Pendidikan Agama Islam, semester 4 kelas I. Di sini saya sebagai kelompok 3 dengan materi teknik pensekoran dan penilaian dalam evaluasi pendidikan. Dan di sini saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang pengertian dari pensekoran. Pada hakikatnya, pemberian skor adalah proses pengubahan jawaban instrumen menjadi angka-angka yang merupakan nilai kuantitatif dari suatu jawaban terhadap item dalam instrumen, lalu ke angka selanjutnya diproses menjadi nilai dengan proses tertentu. Penggunaan simbol untuk menyatakan hasil tes ada yang tertuang dalam bentuk angka, yaitu 0 sampai dengan 10, 0 sampai dengan 100, dan ada yang berupa huruf, yaitu A, B, C, D, E, dan F. F itu fail ataupun gagal. Dan cara pemberian skor terhadap tes hasil belajar pada umumnya disesuaikan dengan soal-soal yang dikeluarkan dalam tes tersebut. Apakah tes uraian esai ataupun objektif? Dalam skor atau menentukan angka dapat digunakan 3 macam bantuan alat bantu, yaitu yang pertama, pembantu menentukan jawaban yang benar yang disebut dengan kunci jawaban. Yang kedua, pembantu menyeleksi jawaban yang benar dan yang salah yang disebut dengan kunci scoring. Yang terakhir, pembantu menentukan angka yang disebut dengan pedoman penilaian. Adapun pada umumnya, pengelolaan data hasil tes menggunakan bantuan statistik. Dan dalam pengelolaan hasil tes menggunakan 4 langkah pokok yang harus ditempuh, yaitu pertama yaitu men-skor. Men-skor yaitu memperoleh skor mentah dari 3 jenis alat bantu. Yang pertama yaitu kunci jawaban, kemudian kunci scoring, dan pedoman penilaian. Kemudian yang kedua, mengubah skor mentah menjadi skor standar. Yang ketiga, mengkonversi skor standar ke dalam nilai. Yang keempat, melakukan analisis soal jika diperlukan untuk mengetahui derajat validitas dan reliabilitas soal, tingkat kesukaran soal, dan daya pembeda. Skor maksimum tidak selalu tetap, dikarenakan disesuaikan dengan banyaknya serta bobot dari soal tesnya. Misalnya seorang siswa mendapatkan skor 40 bagi tes yang menghendaki nilai maksimumnya 40, berarti dia telah mencapai atau menguasai 100% dari tujuan instruksional khusus yang telah dibuat oleh pendidik tersebut. Akan tetapi, jika skor 40 diperoleh dari hasil tes yang nilai maksimumnya 100, maka skor 40 itu mencerminkan 40%, yaitu penguasaan tujuannya saja. Jadi nilai 40 yang siswa tersebut dapatkan itu adalah nilai mentahnya, karena ia tidak mengerjakan dengan sempurna. Nah, untuk soal-soal objektif, biasanya setiap skor yang benar diberi nilai 1 dan setiap skor yang salah diberi nilai 0. Total skor diperoleh dengan menjumlahkan skor yang benar dari semua soal. Untuk soal-soal esai, biasanya dalam pensekoran, cara memberi bobot kepada setiap soal yaitu menurut dengan tingkat kesukarannya, atau banyak sedikitnya unsur yang harus terdapat dalam jawaban yang dianggap paling baik. Misalnya untuk soal nomor 3 diberi skor dengan maksimal 5, soal nomor 4 dengan skor maksimal 6, dan seterusnya. Dan di lembaga-lembaga pendidikan yang ada di Indonesia ini masih banyak yang menggunakan pengajaran dengan soal-soal esai dengan melakukan pensekoran tanpa pembobotan. Setiap soal diberi nilai yang sama meskipun tingkat kesukarannya berbeda. Lalu jika tes yang berbentuk dengan soal-soal esai tersebut dinilai lebih dari 1 orang, maka hasilnya tidak akan objektif. Seringkali terjadi perbedaan antara penilai, bahkan juga hasil penilaian seorang penilai seringkali berbeda dengan jawaban yang sama dengan soal tertentu. Kesalahan seperti ini tidak akan selalu terulang jika dalam pelaksanaannya
diadakan pemisahan antara proses penskoran dan penilaian. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, Tasya Sofiana, dengan NPM 1811010043, yaitu mengenai tentang kriteria ketuntasan minimal atau KKM. KKM itu adalah kriteria yang harus dipenuhi oleh peserta didik agar peserta didik itu bisa dikatakan sudah tuntas belajarnya. Jadi dalam prinsip penilaian kurikulum berbasis kompetensi, memang kita menggunakan acuan kriteria. Nah, kriterianya itu adalah KKM ini. Dalam menentukan KKM itu ada 3 yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah kompleksitas, yang kedua intake, yang ketiga adalah daya dukung gitu. Jadi dalam menentukan KKM ini tuh bisa dilakukan dengan metode kualitatif atau kuantitatif. Kualitatif itu dengan profesional judgmental, yaitu yang diperhatikan itu adalah kemampuan akademik dan pengalaman pendidik dalam mengajar mata pelajaran. Untuk fungsi-fungsi dari KKM bisa teman-teman baca aja di makalah karena kalau disebutin kepanjangan. Di sini Tasya akan menekankan kepada cara menentukan KKM-nya. Yang pertama adalah mengenai kompleksitas. Jadi kompleksitas itu adalah kesulitan atau kerumitan setiap kompetensi dasar atau indikator yang harus dicapai oleh peserta didik. Kompleksitas yang tinggi itu apabila dalam mencapai kompetensi diperlukan yang pertama, gurunya harus memahami kompetensi yang dicapai peserta didik dan kreatif serta inovatif dalam melaksanakan pembelajaran. Yang kedua, waktu. Nah, ini cukup lama karena perlu pengulangan. Yang ketiga, peserta didik itu harus punya penalaran dan kecermatan yang tinggi. Yang kedua adalah daya dukung. Daya dukung ini berkaitan dengan ketersediaan tenaga, sarana dan prasarana pendidikan yang diperlukan, biaya operasional pendidikan, manajemen sekolah, dan kepedulian stakeholder sekolah. Terus yang terakhir adalah intake. Intake ini merupakan tingkat kemampuan rata-rata peserta didik. Nah, kalau peserta didiknya kelas 10, intake-nya ini dilihat dari hasil seleksi penerimaan peserta didik baru, nilai ujian nasional, rapor kelas 3, atau tes seleksi masuk atau tes psikotes. Kalau untuk kelas 11, misalnya kelas 11, 12, itu didasarkan pada tingkat pencapaian KKM peserta didik pada semester atau kelas sebelumnya. Gitu. Kemudian ini adalah cara untuk menentukan KKM dengan memberikan poin. Nah, kalau kompleksitasnya tinggi, kalau dia tuh susah, itu nilainya 1. Kalau kompleksitasnya sedang, itu nilainya 2. Kalau kompleksitasnya rendah, itu nilainya 3. Dan bisa dilihat ya di videonya, teman-teman. Ada di situ. Caranya gimana? Yaitu jumlah ketiganya ditambahin, habis itu dibagi 9 dikali 100. Ini rumusnya ya. Jadi kompleksitas, daya dukung, dan intake ditambahin, dibagi 9 dikali 100, nanti ketemunya segini nih. Ini dicontohin, habis itu dibuletin. Misalnya nih, jika indikator memiliki kriteria yang pertama kompleksitasnya rendah. Rendah itu berapa? 3. Habis itu daya dukungnya tinggi. Daya dukungnya tinggi itu berapa nilainya? 3. Intake peserta didiknya sedang. Sedang berapa? 2. Habis itu ditambahin 3 tambah 3 tambah 2 per 9 dikali 100 ketemu segini dibulatin. Jadi untuk indikator yang pertama itu KKM-nya adalah 89. Begitu. Kemudian menafsirkan kriteria menggunakan rentang nilai. Nah, ini juga agak beda rumusnya. Kalau tadi dibagi 9, kalau ini langsung aja ditambahin terus dibagi 3. Jadi rata-rata dari ketiga ini gitu. Terus selanjutnya menafsirkan kriteria menjadi nilai dengan profesional judgmental. Nah, ini tadi yang kualitatif. Ini tuh bisa dilakuin sama orang-orang yang udah profesional aja. Karena yang kita cuma tahu kompleksitas daya dukungnya tuh rendah, tinggi atau apa, atau tinggi atau rendah gitu kan. Habis itu nanti ditentukannya menggunakan nilai jadinya. Jadi harus dilihat benar-benar dari kemampuan guru, kemampuan akademik dan pengalaman guru dalam melaksanakan mata pelajaran itu. Ini ada contoh lagi, tapi ini untuk mata pelajaran PKN ya.
KD-nya mendeskripsikan hakikat bangsa dan unsur-unsur terbentuknya negara. Nah, indikator pertama mendeskripsikan kedudukan manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Kompleksitasnya rendah karena ini gampang kan, nggak sulit. Nilainya 3, daya dukungnya 3. Kayak sarana dan prasarana untuk si peserta didik bisa mencapai indikator ini kan dengan dijelasin aja udah gitu kan. Jadi sarananya tidak perlu dengan alat-alat yang rumit. Jadi daya dukungnya tinggi. Kemudian intake-nya itu sedang dilihat dari kemampuan peserta didiknya. Habis itu tadi kalau menggunakan ini adalah di 3 tambah 3 ditambah 2, terus dibagi 9, habis itu baru dikali 100, ketemulah 89. Nah, untuk 1 KD yang mendeskripsikan hakikat bangsa dan unsur-unsur terbentuknya negara, ini nilai KKM-nya 74. Dari mana? Itu dari rata-rata per indikatornya. Jadi 1 KD itu kan biasanya ada banyak indikator ya. Nah, jadi 1 KD itu KKM-nya ditentukan dari rata-rata seluruh indikator yang ada dalam 1 KD tersebut. Materi selanjutnya adalah mengenai pemberian skor terhadap tes uraian. Seperti yang kita ketahui tentang tes uraian itu adalah esai ya. Jadi nilai penskorannya itu didasarkan pada bobot setiap butir soal. Jadi misalnya kita memberikan soal 5 esai terhadap anak-anak. Bobot yang pertama kita harus lihat dulu dari tingkat kesukarannya juga. Misalnya soal pertama itu mengenai rukun Islam. Ada berapa rukun Islam? Nah, itu kan mudah. Jadi kita kasih nilainya misalnya hanya 10. Jadi kalau misalnya anak-anak menjawab benar, kita kasih skor 10. Terus di soal berikutnya, misalnya soalnya sebutkan rukun Islam. Kan ada 5 tuh. Nah, kita kasih bobot nilai 15 karena dia lumayan susah kan. Dia harus nyebutin rukun Islam, kita kasih 15. Nah, 15 itu dibagi dengan jumlah rukun Islam semuanya ada berapa? Ada 5. 15 dibagi 5 adalah 3. Jadi per 1 rukun Islam itu adalah skornya 3. Kalau misalnya peserta didik dapat menjawab semuanya ke 5-5-nya rukun Islam, berarti 5 kali 3 15. Nilainya 1 butir soal yang kedua tadi dia dapat nilai maksimum yaitu 15. Tapi kalau misalnya dia dari rukun Islam itu cuma bisa dapat 2, ya tinggal kita tambahin aja. Tadi kan per 1 rukun Islam itu dia dapat 3 skor. Jadi tinggal dia cuma bisa dapat 2, jadi kita tambahin 3 tambah 3. Jadi dia dapat 6 dari 15. Nilai maksimumnya tadi 15 kan. Seperti itu. Terus contoh lagi misalnya tentang nama-nama malaikat. Kan ada 10 yang harus kita ketahui. Misal kita kasih soal sebutkan nama-nama malaikat minimal 3 gitu kan. Nah, kalau misalnya peserta didik nggak bisa 3, tinggal dibagi aja per nilai maksimumnya. Misalnya kita ngasih 15 tuh dari satu soal, kita nyuruhnya 3 aja nama malaikat, tapi peserta didik cuma bisa dapat 2. Jadi 15 nilai maksimumnya dibagi ke 3 unsurnya tadi, ada 3 nama malaikat kan. Jadi 1 nama malaikat itu dapat 5 skor. Kalau misalnya dia cuma dapat 1, berarti dia dapat 5 aja. Kalau misalnya dia bisa jawab 2, berarti 10 gitu. Tapi 1 butir soal itu nilai maksimumnya 15. Tentang nilai maksimum ini kita bisa menentukannya dari tingkat kesukarannya dan harus disebutkan apa aja. Misalnya kalau cuma pengertian, kita bisa ngasih nilai minimalnya ya nggak terlalu tinggi, misal 10 atau 7 atau berapa. Terus kalau misalnya kayak tadi menyebutkan nama-nama, nah itu kita bisa meningkatkan nilai maksimumnya karena dia banyak yang harus disebutkan begitu. Bisa dipahami teman-teman semua? Selanjutnya saya akan menjelaskan panskoran instrumen bentuk objektif. Pada tes objektif, untuk memberikan skor pada umumnya menggunakan rumus correction per question atau sering dikenal dengan istilah sistem denda. Untuk tes objektif bentuk true flash misalnya, setiap item diberi skor maksimal 1. Apabila seorang tester menjawab betul sesuai dengan kunci jawaban, maka yang diberikan kepada tester tersebut adalah nilai skornya adalah 1. Apabila dia menjawab salah, maka skor yang diberikan adalah 0. Adapun cara menghitung skor terakhir dari seluruh item bentuk true flash menggunakan 2 rumus. Yang pertama, rumus yang memperhitungkan denda, dan yang kedua,
rumus yang mengabaikan denda atau meniadakan denda. Penggunaan rumus-rumus tersebut sepenuhnya diserahkan kepada kebijakan tester. Apakah dalam tes hasil belajar tersebut kepada tester akan digunai denda bagi jawaban yang salah atau tidak. Selanjutnya saya akan menjelaskan rumus-rumus tersebut. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan rumus skor akhir dengan perhitungan denda adalah sebagai berikut. S sama dengan R kurang W bagi 0,1. Keterangannya adalah S adalah skor yang dicari, R jumlah jawaban betul, W jumlah jawaban salah, O adalah option atau alternatif, satu bilangan konstan. S sama dengan R, S adalah skor yang dicari, R jumlah jawaban bentuk. Ini cara penyelesaian dalam tes hasil belajar di bidang studi usul fikih yang diikuti oleh 50 orang siswa. Pada saat Alia diajukan 80 butir item soal objektif, 20 butir diantaranya tes objektif dan true flash dengan ketentuan bahwa untuk setiap butir item dijawab betul diberi bobot 1 dan untuk setiap butir item soal dijawab salah diberi bobot 0. Cara penyelesaiannya adalah dalam tes tersebut seorang siswa bernama Basirun dapat menjawab dengan bentuk sebanyak 15 butir, R-nya adalah 15, berarti jawaban yang salah adalah 20 dikurang 15 berarti 5. Sedangkan absennya adalah 2 karena bentuk soal yang diberikan adalah 2. Cara penyelesaiannya adalah S dikurang R S sama dengan R dikurang W dibagi 0 kurang 1, berarti R-nya yang betul adalah 15 dikurang 5, jawaban yang salah dibagi option. Option ini adalah bentuk soal yang diberikan adalah 2 bentuk. 2 dikurang 1 adalah rumusnya sama dengan 10. Di sini itu rumus dengan denda atau rumus tanpa. Di sini adalah penyelesaian soal rumus tanpa denda, yaitu S sama dengan R dikurang W dibagi 0 dikurang 1. Sini ada contoh soalnya adalah tes belajar di bidang studi akidah akhlak menyajikan 40 butir item bentuk multi choice item yang masing-masing itemnya dilengkapi dengan 5 buah option. Siswa bernama Diri dapat menjawab dengan betul sebanyak 32 butir. Berarti R-nya adalah 32, sehingga jawaban yang salah adalah 40 dikurang 32. Berarti yang salah adalah 8. Cara penyelesaiannya adalah S sama dengan R dikurang W dibagi option dikurang 1. R adalah jawaban yang betul tadi, ini 32 dikurang 8 adalah jawaban yang salah. Terus dibagi 5 adalah option, 5 buah soalnya, di sini ada 50 buah soal, terus dikurang 1. Berarti di sini 32 dikurang 2 sama dengan 30. Jika tidak dikenai sanksi berupa denda, maka skor yang diberikan kepada siswa yang bernama Dardiri itu adalah 32. Berarti tidak ini hasilnya jika tidak berupa denda. Nah, di sini ada maka apabila dalam pemberian skor itu ditentukan bobot. Nah, di sini cara penyelesaian soal yang mempunyai bobot. Di sini adalah rumus dengan denda S sama dengan R dikali W bagi 0 kurang 1 dikali WT. Ini rumus tanpa denda S sama dengan R kali WT. R adalah jawaban yang betul, W adalah jawaban yang salah, O adalah option berapa bentuk soal yang diberikan, terus 1 adalah rumusnya, WT adalah bobot soal. Nah, di sini ada cara apabila dalam pemberian skor itu digunakan sanksi berupa denda, maka skor yang diberikan kepada siswa bernama Erlina adalah sebagai berikut. Ini cara mencari soal yang mempunyai bobot yang menggunakan rumus sanksi berupa denda.
S sama dengan R, W dibagi 0 kurang 1 dikali WT. S sama dengan R. R adalah jawaban yang betul. Di sini jawaban yang betul adalah 8. Dikurang W. W adalah jawaban yang salah. Jawaban yang salah berarti 2. Ya, maaf sini tidak rata. Dikurang 2, terus O. O, 0, O ini ke 0 ini, O ini adalah absen. Jumlah soal yang diberikan pada siswa adalah 5. Masukkan, terus dikurang 1. 1 adalah rumus. Terus dikali WT. WT adalah bobot soal. WT di sini 1, terus kita jumlahkan hasilnya 7,50. Nah, kita jumlahkan sama seperti soal nomor 1 ini sampai di bawah. Terus kita jumlahkan hasilnya dari atas tadi sampai ke bawah hingga hasilnya 15,25. Adapun apabila dalam pemberian skor dilakukan tanpa perhitungan denda, maka dengan menggunakan rumus ini perhitungan tanpa denda. Rumusnya seperti atas, S sama dengan R dikali WT. Skor yang diberikan kepada Erlina adalah sebagai berikut. Ini cara perhitungan adalah sebagai berikut. Ini cara perhitungan rumus tanpa denda R dikali WT. R adalah jawaban yang betul. Ini R dikali WT. WT bobot soal terus dikali dijumlahkan sama dengan 8. Seterusnya sampai di bawah, terus dijumlahkan dari 8 tambah 9 tambah 6 tambah 11 tambah 12 hingga hasilnya 49. Nah, jika di sini si siswa menjawab betul semua 50 butir item, dikalikan saja 10 kali 1, 10 kali 1,5. Ini jika siswa menjawab soal betul semua sehingga hasilnya 100. Itulah penjelasan tentang panskoran instrumen bentuk objektif.